Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Di sini sudah ada 4 lubang sensor parkir. Nanti akan kita pasangkan. Selanjutnya kita akan masuk pada proses penyambungan kabel. Kemudian di sini sudah ada mata sensor yang sudah saya potong. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara kita menyambung kabel sensor parkir yang terpotong seperti ini, untuk kita tambahkan dengan soket. Nanti kita gunakan soket konektor seperti ini, 2 pin yang kita akan sambungkan dengan potongannya ini. Nanti kita akan tunjukkan kabel mana saja yang untuk positif dan juga untuk negatifnya. Oke, di sini kita bisa lihat saya akan tunjukkan tuh cara penyambungannya. Pertama, kita kupas dulu pembungkus dari kabel mata sensor ini. Kemudian kita keluarkan karet pembungkus ya. Lalu di sini ada serabut yang berada di bagian kulit luarnya. Ya, ini adalah serabut untuk aliran negatifnya. Ya, kita rapikan dulu serabutnya. Kemudian ada di bagian tengah serabut yang terbungkus. Ya, ini kita kupas juga. Ini adalah untuk tegangan positifnya. Ya, jadi isi dari kabel sensor parkir itu seperti ini. Ada 2 macam kabel serabut. Nah, kita akan sambungkan dengan soket konektor 2 pin ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat caranya kita sambungkan, dan ini tetap akan berfungsi seperti biasa. Kelebihan dari pemasangan soket konektor seperti ini adalah ketika kita hendak melepas bumper itu tidak sulit, karena kita sudah menggunakan soket penyambung atau soket konektor yang akan kita hubungkan dengan mata sensor parkirnya. Kita gunakan selang bakar seperti ini biar lebih safety. Kita gunakan selang bakar, kemudian kita potong untuk sesuai ukuran seperti ini. Oke, kita persiapkan dulu untuk sambungan selang bakar. Kemudian selang bakar yang sudah kita potong ini kita masukkan ke dalam kabel dari soket konektornya. Jadi setelah kita sambungkan dari kabel serabut di sensor parkir, tinggal kita amankan dengan selang bakar ini. Jadi diperhatikan untuk kabel serabutnya jangan tertukar ya. Jadi yang serabut bagian tengah itu di kabel warna merah, dan yang hitam itu akan kita hubungkan dengan serabut yang banyak atau yang berada di bagian luarnya. Kita potong aja jika kepanjangan biar nanti lebih hemat. Untuk penggunaan selang bakarnya nggak terlalu panjang ya, seperti ini. Kita rapikan dia di bagian sambungan. Ya, kemudian yang untuk serabut bagian luar kita hubungkan dengan kabel hitam di soket konektor ini. Jadi kita bisa lihat nanti fungsinya tetap akan sama ya. Teman-teman bisa lihat nanti sebentar kita akan uji coba apakah berfungsi seperti biasa. Dan kelebihan menggunakan soket konektor ini seperti yang saya katakan tadi adalah ketika kita hendak melepas bumper itu memudahkan kita, tinggal melepas soketnya.
Ya, sekarang kita akan bakar biar lebih press mengikat. Inilah hasil sambungan untuk di mata sensor parkir. Kita gunakan soket konektor betina. Sekarang kita akan sambungkan soket konektor jantan di bagian sambungan kabel sensor yang satunya. Jadi diperhatikan ya untuk pasangannya, kabel hitam dan kabel merahnya. Jadi kabel merah di bagian kabel serabut yang berada di tengah pada kabel sensor parkir. Jangan lupa kita masukkan untuk selang bakarnya. Ya, kabel hitam kita sambungkan dengan serabut yang berada di bagian luarnya. Ya, ini adalah sambungan untuk arus negatifnya. Ya, kita potong aja kalau kepanjangan. Tinggal kita rapikan dan kita bungkus menggunakan selang bakar ini. Ya, jadi di kabel hitam di serabut luar dan kabel merah di serabut bagian tengah. Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai memasang masing-masing konektor ini. Kita akan hubungkan soket jantan dan betina. Kan kita hubungkan. Ya, di situ bisa kita dengar suara yang terdengar ya. Jadi sudah ada bunyi suara bip. Jadi setelah kita sambung, fungsinya tetap normal. Jadi ya, kita gunakan soket seperti ini, soket 2 pin. Oke, nanti kita akan lanjut untuk pemasangan mata sensor yang lainnya. Oke, jadi ini adalah hasil sambungan yang sudah kita buat menggunakan soket konektor 2 pin ya. Jadi nanti yang lainnya kan kita hubungkan seperti ini juga. Jadi kelebihan pemasangan seperti ini jadi memudahkan kita untuk melepas dan memasang bumper. Oke, sekarang saatnya kita akan masukkan mata sensornya ke masing-masing lubangnya. Diperhatikan untuk pemasangannya, jangan lupa posisi up ada kode di bagian belakang mata sensor, jangan sampai kebalik, biar nanti ketika membaca objek itu lebih akurat ya. Oke, jadi tampilannya setelah kita pasang adalah seperti ini. Hanya menggunakan soket dan nanti tinggal kita pasang bumpernya dengan mencolokkan soket yang sudah kita pasang. Alhamdulillah, seperti inilah tampilan daripada sensor parkir yang sudah kita pasang. Tentunya sudah kita sambungkan dengan soket konektor yang kita sambungkan sebelumnya. Jadi ini memudahkan kita untuk proses bongkar pasang dan melepas atau memasang kembali bumper depan. Sekarang kita akan coba hasil pemasangan soket pada kabel sensor parkir ini. Kita akan lihat apakah semua berfungsi normal seperti semula ya. Jadi sebelumnya pada sensor parkir ini kabelnya langsung terhubung ke modul sensor parkirnya yang berada di dalam ruang dashboard ya. Sekarang kita akan uji, kita akan nyalakan dulu display monitornya. Oke, itu sudah menyala dan di situ display masih tampak kosong ya. Nanti kita akan lihat
Oke, sekarang kita akan menyimpan kursi ini tepat di sensor parkir yang posisi sudut kanan. Nah, itu teman-teman bisa dengar suaranya. Ya, artinya di sudut ini sudah mendeteksi benda ini, kursi ini. Semakin kita dekatkan, ya, bunyi bip yang ada di display akan semakin bunyi panjang ya. Ya, jadi jarak segini dia sudah mendeteksi. Ya, saya kita saksikan. Ya. Di display sudah ada keterangan di sisi sebelah kanan. Oke. Sekarang kita akan pindahkan kursinya di bagian titik sebelah bagian depan. Ya. Kita lihat bagian mana yang mendeteksi. Juga masih sama di sisi sebelah kanan dari displaynya. Oke. Sekarang kita akan pindahkan objeknya di titik sensor sebelah kiri. Ya, kita mulai dari yang ini. Ya. Di situ keterangannya akan berada di sebelah kiri pada display. Oke. Nah, sekarang kita akan cek sensor terakhir, titik yang keempat itu berada di sudut sebelah kiri. Kita akan taruh. Ya, dia juga masih mendeteksi. Kita akan lihat di display keterangannya berada di sebelah kiri. Ya, jadi kesimpulannya dari keempat titik sensor parkir yang sudah kita pasang ini semuanya kembali normal. Ya, jadi semua berjumlah 4 titik ini kembali normal dan bekerja sesuai mestinya ya. Jadi semua titiknya sudah membaca objek ya. Semakin kita dekatkan ya, dia akan bunyi bip panjang ya. Oke. Ya, meskipun posisi jarak dari tanah, jadi benda seukuran gini dia sudah membaca objek kita ya. Jadi meskipun bendanya setinggi ini dari tanah, itu dia sudah bisa membaca. Oke, jadi inilah hasil penyambungan daripada soket kabel sensor parkir. Jadi bagi teman-teman yang memasang sensor parkir, sebaiknya ditambahkan dengan soket kabelnya, biar nanti ketika mau melepas bumper itu lebih mudah dan tak perlu khawatir apakah sensornya bekerja normal atau tidak. Fungsinya tetap bekerja 100% seperti semula ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.